إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwafillah, pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada, serta pendengar setia Radio Mujahidin FM 105.8. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah ya, seperti biasa di sore hari ini yang insyaallah Khinanda akan menemani ruang dengar ikhwafillah serta TV ya, penyimak TV Mujahidin hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah ya, di sore hari ini yang mungkin lagi masih beraktivitas gitu ya, di pukul 4 lewat ini, mungkin ikhwafillah masih berada di jalan gitu ya, ingin pulang ke rumah setelah beraktivitas seharian, kerja, sekolah, belajar dan sebagainya. Dan semoga dengan segala aktivitas yang ikhwafillah lakukan tersebut gitu ya, mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan aktivitas tersebut menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tentunya gitu ya, di hari Kamis ini seperti biasa ya, di program Ustadz On Air kita akan membahas terkait dengan tema akidah Islamiyah, tentunya bersama Ustadz Khobir seperti biasa ikhwafillah. Dan tentunya ikhwafillah juga bisa gitu ya, untuk sambil menyimak dan juga sambil mencatat apa saja yang Ustadz Khobir sampaikan kepada kita ya, tentunya sangat menarik untuk disimak. Dan bagi ikhwafillah juga gitu ya, yang mungkin hari ini lagi dalam kondisi susah ataupun lagi sakit gitu ya, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan semoga Allah segera angkat segala kesusahannya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, insyaallah Khinanda akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana ikhwafillah, tetap di M2 TV dan juga Radio Mujahidin, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwafillah, pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada serta pendengar setia Radio Mujahidin. Alhamdulillah ya, kembali lagi tentunya di program Ustadz On Air bersama Khinanda tentunya, yang insyaallah akan menemani ikhwafillah hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya ikhwafillah seperti biasa ya, di hari Kamis ini kita akan membahas tema akidah Islamiyah bersama Ustadz Khobir. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir gitu ya, di tengah-tengah kita, yang insyaallah akan menyampaikan materi yang akan beliau sampaikan di hari ini. Namun sebelum itu kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat insyaallah. Alhamdulillah. Ya ikhwafillah rahimakumullah, ya kita doakan semoga ya Ustadz Khobir sehat selalu, semoga Allah mudahkan segala urusan beliau, dan semoga Allah lancarkan rezekinya dan Allah sehatkan selalu beliau berserta keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mungkin langsung saja gitu ya, kita akan mendengarkan ya pembahasan materi dari Ustadz Khobir terkait dengan tema akidah Islamiyah, yaitu iman kepada surga. Nah, Masya Allah nih ya, materi kita hari ini, tema kita hari ini, dan tentunya jangan rugi gitu ya ikhwafillah kalau nggak disimak. Langsung saja kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Khobir. Kepada Ustadz saya silahkan. Bismillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Mujahidin FM yang dimuliakan Allah, dan juga pemirsa M2 TV yang sama-sama juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali dalam program Ustadz On Air ya, seperti biasa ya, Kamis sore kita pembahasan akidatul Islamiyah, yaitu yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan ya agama Islam, dan kita sebagai pemeluknya ataupun sebagai orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala ya, merupakan satu yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari akidah, bagaimana akidah kita.
tentang masalah agama ini, terutama tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kepada yang lain-lain ya. Seperti disinggung tadi, yaitu keimanan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga kita sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-jannatu haqqun, surga itu adalah merupakan satu hal kebenaran ya, bukan khayalan ya. Hari akhir, kita yakin kepada hari akhirat, kita yakin kepada kematian itu akan datang, dengan juga ada ya alam barzakh, dan tentunya kita juga meyakini surga, adanya surga. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah panjang lebar membahas tentang masalah neraka ya, kita iman kepada neraka, dan sekarang akan kita membahas tentang masalah keimanan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, keyakinan kita terhadap surga Allah Subhanahu wa taala ini kita kutip ataupun kita ambil semuanya dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga keyakinan kita ini memiliki dasar, memiliki kekuatan ya, tentunya kekuatan dari kitabullah dan juga dari hadis Rasulullah SAW, bukan hanya mungkin prasangka saja, ataupun apalagi masalah istihadiyah ya. Kalau biasanya dalam masalah istihadiyah ini berkaitan dengan fikih muamalah ya, tetapi akidah ini landasannya adalah Al-Quran dan hadis, yang hanya itu saja landasannya, bukan akal ya. Tentunya biasa orang ini kalau perkara agama tidak masuk akal, kadang susah untuk menerima. Nah, tapi akan tetapi kita masalah keyakinan, kita kembalikan apa yang dikhabarkan, apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menilai ataupun memperkirakan, menghitung ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal kita, karena beda jauh ya. Kita tidak bisa mengukur apa kemampuan Allah Subhanahu wa taala ataupun kemampuan makhluknya yang lain yang Allah berikan kelebihan dari ya kemampuan manusia, itu tidak bisa kita lihat dengan akal kita ya. Kita hanya bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian sesuai dengan berita yang telah disampaikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, kita menerima ya, kita iman ya. Itu ya wujud dari keimanan kita kepada apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga iman kita kepada Allah dan juga kepada Rasul. Setiap apa diberitakan oleh Allah dan Rasulnya kita percaya, termasuk juga surga yang belum pernah kita lihat ya, yang belum pernah kita lihat secara langsung, hanya kita mendengar dari Al-Quran, hanya kita melihatkan dari hadis Rasulullah SAW surga ya. Tentunya kita iman ya. Kalau kita iman kepada Allah, iman juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kepada surganya kayak masih ragu gitu. Nah, ini perlu lagi diperkuat lagi keimanan. Jangan sampai keimanan kita ini ditolak sama Allah Subhanahu wa taala karena ada keraguan kita, keimanan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak pernah lihat ya kan. Kita juga tidak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah ada khabar yang telah disampaikan kepada kita semua melalui yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat surga ini dalam bahasa Arab, Allah menurunkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW disebutkan melalui lisan Rasulullah SAW menggunakan bahasa Arab ya. Maka penting juga kita mempelajari bahasa Arab ini, karena bahasa Arab ini adalah merupakan bagian dari agama kita ya. Ulama sudah mengatakan dari kalangan para sahabat seperti Umar bin Khattab dan begitu juga ulama setelahnya, ta'allamul lughatal arabiyyah, belajarlah bahasa Arab, fa innahu juz'un min dinikum, karena sesungguhnya itu adalah merupakan bagian dari agama kalian. Tambah paham kita bahasa Arab, kita lebih paham lagi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga ini kalau bahasa Arabnya diambil yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah surga, tapi dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadisnya, dalam bahasa Al-Qur'annya biasa disebutkan al-jannatu, al-jannah. Jannah yaitu kita artikan surga, jannah. Nah, penamaan secara bahasa kita bisa mungkin melihat dalam kamus lisanul Arab
ya, ada dalam kamus lisanul Arab ini dijelaskan dengan ini bahas al-jannah itu dijelaskan dengan pemaparan menggunakan bahasa Arab juga. Jannah itu adalah merupakan tempat, yaitu al-bustanul mustatirun fiha, yaitu suatu bustan wasi'un, ya, yaitu satu kebun yang sangat luas dan tertutup apa yang ada di dalamnya, tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, itu al-jannah. Yang mana diambil dari kalimat jannatun, yaitu al-jannah, ya, janana, atau ya jananun, yang artinya adalah as-satru, terhalang, tidak nampak, tidak terlihat. Ya, memang surga tidak kelihatan. Ya, sesuatu yang asal katanya dari al-jannah, ya, termasuk juga al-jin. Ya, jin kita kenal dengan jin. Bukan kita lihat secara langsung, ya. Tapi al-jin kita tahu, maklum, kita ketahui jin itu nggak kelihatan, makhluk yang tidak kelihatan. Jadi disebutkan jin itu yang pokok akar katanya itu sama, karena tidak kelihatan. Ya, termasuk juga al-janin. Begitu janin, ya. Janin itu nggak kelihatan. Kalau udah keluar bukan janin lagi, ya. Bukan janin lagi. Janin itu terhalangi yang ada di dalam kandungan ibunya. Karena tersembunyi, tidak kelihatan. Nah, jadi ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jannah itu adalah kebun yang tidak kelihatan isinya. Kalau nanti kelihatan nanti kalau kita udah masuk surga. Ya, semoga Allah ya takdirkan kita semuanya masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabb, ya. Dan ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun secara syar'i, ya. Secara syar'i yang dimaksud dengan surga itu adalah darul khulud. Darul khulud yaitu tempat ataupun ini ya, satu negeri yang kekal. Bedanya kalau di dunia ini kan darul fana, ya, fana itu sementara, yang tidak kekal. Sedangkan surga ini darul khulud, yaitu negeri yang kekal, ya. Wal karamatul lati 'adallahu azza wa jalla li 'ibadihi, adalah yang Allah muliakan diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu yang diberikan kepada hamba-hambanya, ya, yaitu siapa hamba-hambanya? Hamba-hambanya banyak, ya. Hambanya ada ibadul mu'minin, yaitu hambanya yang beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, yaitu bin nadru ila wajhil rabbi, ila wajhillahi, ya, yang Allah muliakan mereka sehingga di dalam surga ini Allah bisahkan, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya itu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tidak beriman, nanti di akhirat tak masuk surga, masuk neraka, enggak, enggan Allah memperlihatkan kepada mereka. Tapi ini khusus bagi penghuni surga. Yang mana yang disebutkan dalam definisi ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan, a'datu li ibadiyas salihin, saya siapkan kepada hamba-hambaku yang salih, hamba-hambaku yang taat, ya, yang taat, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah juga didengar oleh telinga. Mungkin kita hanya dengar surga, kita pernah dengar surga, tapi seperti apa itu surga? Tidak pernah kita lihat, tidak pernah terdengar kenikmatannya, tidak pernah terjangkau oleh pandangan mata kita, dan juga nikmatnya juga tidak pernah terjangkau oleh telinga kita, wala khatara fi qalbil bashar, dan juga tidak terbetik pun di dalam hati manusia. Maksudnya tidak terbetik dalam hati manusia itu kita tidak sanggup menghayal begitu tinggi khayalan kita, tapi tidak mencapai kenikmatan surga. Jadi setinggi-tinggi kita menghayal, ya, setinggi-tinggi kita menghayal kenikmatan yang ada di dunia ini, bahkan lebih yang tidak ada di dunia pun, yang belum kita alami, yang pernah kita lihat, tidak terjangkau. Itu nikmatnya surga. Ya, setinggi-tinggi kita ya menghayal, ya. Mungkin apa yang pernah kita lihat di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak bisa memberikan kemampuan, karena kenikmatan itu di luar, yaitu di luar apa yang telah kita lihat secara zahir di dunia ini. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu surah Sajadah
ayat 17. Jadi definisi ini disebutkan oleh ulama kita secara syar'i, ya, definisi secara syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum min qurratil a'yun, ya, jazaan bima kanu ya'malun, ya. Jiwa itu tidak pernah mengetahui, ya. Jiwa itu tidak pernah mengetahui apa yang kami sembunyikan, apa yang kami simpan untuk mereka dari bidadari, ya, dari bidadari qurratul a'yun merupakan jazaan bima kanu ya'malun, yang merupakan balasan bagi mereka apa yang pernah dahulu mereka lakukan. Dan jadi jiwa kita, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi kita, ini seandainya, kita kan nggak tahu kemana, ya, kita nanti di akhirat singgahnya kemana dulu kan kita nggak tahu, ya, ya, maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan besar harapan agar kita nanti dimasukkan ke dalam surga, ya. Kita nggak tahu apa yang disediakan kepada kita, indahnya itu seperti apa, ya, indahnya dunia, bukan indahnya dunia, tapi indahnya surga. Dan dikatakan di sini hanya satu kenikmatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qurratul a'yun, yaitu bidadarinya. Allah Subhanahu wa taala, ya, siapkan yang mana kita tidak ngerti, tidak paham, ya, nggak paham seperti apa, ya, yang Allah sediakan bagi kita, yang tentunya bagi orang soleh, ya, termasuk kita, termasuk soleh enggak, ya. Dan kemudian, ya, yang ini akibat dari apa? Akibat apa yang telah mereka lakukan di dunia. Tentunya bukan orang yang melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, tetapi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala macam ibadahnya yang merupakan diwajibkan kepada kita ataupun yang bersifatnya anjuran ataupun sunnah yang disunnahkan kepada kita. Maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga ini sangat tinggi dan sangat indah kenikmatannya yang tidak pernah kita jangkau, ya, yang tidak pernah kita, mungkin tidak terbetik dalam hati kita, tidak terbetik dalam khayalan kita seperti apa nikmatnya, karena begitu jauhnya nikmatnya, yang merupakan salah satu contoh, ya, salah satu contoh yang disebutkan dalam hadis itu, kenikmatan surga itu nggak sebanding dengan dunia, ya, kenikmatan surga nggak sebanding. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan letak cambuk, ya, maudhi'i sauti ahadikum, ya, maudhi'i sauti ahadikum, yaitu bukan ahadikum, ya, tapi fil minal jannah, di dalam surga, yaitu tempat cambuk, ya, tempatnya saja bukan cambuknya, yaitu tempat cambuk itu yang ada di surga itu lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi, ya, apalah, mungkin cambuk itu merupakan satu hal yang bernilai mungkin kalau dijual, tapi ini tempatnya saja, ya. Kalau kita tidak pernah lihat cambuk, ya udahlah belati, ya, mungkin belati, ya. Belati yang kecil, tempatnya yang tidak dijual, nggak ada harganya kalau hanya terbuat dari kayu, dijual nggak? Mungkin belatinya bisa diperdagangkan, jual beli, bernilai, ya. Ini tempatnya saja, ya, tempat saja, tidak, kalau dibandingkan dengan dunia itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita ketahui dunia seisinya itu, kita ketahui semua apa yang ada di dalam dunia ini adalah merupakan satu nikmat yang besar, satu kemewahan yang kita lihat, tapi itu nggak sebanding dengan tempat cambuk, ya, tempat cambuk. Berarti nikmatnya itu seperti apa, jadi sangat begitu luas. Jadi sangat beruntung kalau orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan kemenangan yang sangat besar, ya. Kemenangan yang, ya, mungkin ini adalah merupakan satu apa yang kita idamkan oleh setiap manusia, tentunya bagi orang yang beriman kepada hari akhirat dan iman kepada surga. Bagi orang yang tidak beriman kepada surga, hanya kehidupan hanya sebatas dunia saja, tidak memiliki tujuan ataupun cita-cita untuk tinggal di surga. Makanya mereka kadang, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan itu, ya, mungkin hanya sekedar sosial saja, ya, sekedar dipandang orang. Kalau kita kan Allah Subhanahu wa taala, inginnya Allah Subhanahu memandang
amal kita. Baik wafilah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan setelah sesi ini. Insyaallah, syukran Ustaz atas pembahasannya di segmen kali ini, dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah, jangan kemana-mana ya. Insyaallah kita akan kembali lagi setelah jeda berikut, tetap di M2 TV dan juga Radio Mujahidin, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah, pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, kita kembali lagi tentunya di program Ustaz on Air, tentunya di hari Kamis ini. Seperti biasa gitu ya, tadi udah disampaikan gitu oleh narasumber kita, itu Ustaz Khabir, terkait dengan tema kita hari ini, yaitu akidah Islamiyah. Kita iman, kita percaya terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah, bahwa ya, kenikmatan di surga itu tiada tandingnya ya ikhwafillah dibandingkan dunia dan seisinya. Bahkan yang Ustaz Khabir sampaikan itu tadi, itu ya sarungnya cambuk gitu ya, itu lebih berharga gitu ya di surga dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi Masya Allah ya ikhwafillah. Jadi sudah seharusnya gitu ya, sebagai seorang muslim, kita orientasi kita ke akhirat, mindset kita akhirat, tujuan kita akhirat, demi ya mencapai ridhonya Allah, guna kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana kelanjutannya dari pembahasan kita hari ini? Insya Allah kita akan sama-sama gitu ya mendengarkan pembahasan dari Ustaz Khabir. Kepada Ustaz, saya silahkan. Baik ya wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita jelaskan sedikit ya, bahkan dari definisi dan juga masuk surga ini adalah merupakan satu keberuntungan yang sangat besar, karena kita perbandingkan benda yang kecil di surga itu nggak sebanding dengan dunia yang seluas ini, dan beserta isinya tuh nggak sebanding, baru satu itu aja. Maka tadi kita jelaskan di situ, ini adalah merupakan satu keberuntungan yang sangat besar ya, dan bahkan juga kemenangan lah ya, kalau kita lihat bahasa Al-Quran juga kemenangan ataupun keberuntungan yang sangat besar ya. Karena kenapa disebutkan oleh Allah seperti itu ya, karena itu tadi, dunia ini tidak ada apa-apanya ya kan? Dunia ini nggak ada apa-apanya, hanya surga ini adalah merupakan satu yang impian kita yang paling besar ya. Tentunya impian kita yang paling besar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencapai keridhaan Allah. Dengan ridha Allah itu kita bisa masuk, yaitu masuk surga ya wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai ada orang yang mengatakan tidak boleh kita beramal itu karena mengharapkan surga saja ya, hanya mengharapkan surga nggak bisa, tidak boleh katanya. Ini merupakan bagian ya wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan balasan surga, itu merupakan bagian, bukan seluruhnya. Kalau menyalahkan secara utuh ini keliru juga ya, keliru juga, karena Rasulullah saja mengatakan seperti itu, Allah juga mengatakan juga seperti itu. Salah satu contohnya aja ya wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Rasulullah SAW mengatakan balasan bagi orang yang berpuasa kan, bagi orang yang berpuasa itu, orang yang berpuasa, banyak puasa, Allah sediakan apa? Surga yang namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini motivasi bagi orang yang berpuasa. Ya, bagi yang berpuasa sehingga dia masuk surga. Ya. Dan tentunya banyak lagi. Ya, ketika Rasulullah SAW dimintai oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ya disuruh minta oleh Rasulullah SAW kan, kamu minta apa aja ya saya kasih ya. Maka dia minta kepada Rasulullah SAW, murafaqatuka fil jannah, yaitu menemani kamu di surga. Berat ini menemani Rasulullah SAW ini berat ya, tidak main-main. Rasulullah SAW itu tempatnya di surga Firdaus paling atas ya, karena surga ini bertingkat-tingkat. Rasulullah SAW tingkatannya paling atas. Ya, kalau dia amalnya nggak sesuai dengan amal yang akan menemani Rasulullah, berat juga. Maka Rasulullah SAW, ya gimana dia jawab? Maka beliau memberi solusi, ya, beri solusi. Maka bantu aku, kata Rasul, bantu dengan memperbanyak sujud. Ya, dengan memperbanyak sujud. Tentunya dengan amal sujud itu,
dengan amal sujud itu dia dengan harapan apa? Masuk surganya nanti menemani Rasulullah SAW. Ini salah satu, banyak lagi ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu, banyak lagi tentang motivasi beramal sesuatu dengan amalan, dia akan mendapatkan surga tertentu. Ya, salah satu diantaranya juga ya kita sebutkan contohnya juga ya, orang yang mati syahid tentunya yang ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang membela agamanya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala akan sediakan ya dia ini apa? Bidadari. Ya, ada berapa keutamaan. Pertanyaannya bidadari. Ya, orang menginginkan itu. Ya, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah. Tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, awalnya niat karena Allah. Dan juga bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Dia ingin memberikan syafaat keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Maka dia mengambil amal ini. Apakah salah? Tidak. Karena termotivasi keutamaan orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati syahid tidak kembali kecuali namanya saja kembali ke rumahnya. Sedangkan jasadnya sudah tidak ada. Ya, ruhnya sudah tidak ada. Nah, ini keutamanya seperti itu. Maka orang termotivasi, ya kan? Nah, maka ya, tidak ada salahnya ketika orang melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan kemenangan yang sangat besar ini, yang mendapatkan kemenangan yang besar ini dengan mengharapkan surga. Ya, tapi ya maka di situ kan kita ada harapan surga, melakukan ketaatan karena ada harapan, harapan surga yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Dan kemudian juga bukan hanya harapan surga, akan tetapi harus kita sertai juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah banyak berbuat baik kepada kita, memberi rezeki, ya salah satu oksigen yang Allah berikan secara gratis kita bisa hidup sekarang ini. Kebaikan Masya Allah, kalau kita beli di apotek Masya Allah mahalnya bukan main, ya kan? Ini merupakan satu kebaikan, sehingga kenapa kita cinta, ya karena banyak kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, dan juga takut, ya takut harus kita hadirkan, jangan kita meninggalkan kewajiban, ya kita dimasukkan ke neraka, sebagaimana kita jelaskan tentang keimanan kepada neraka ya, yang sangat mengecamkan dan sangat menakutkan keadaan neraka itu seperti apa yang sudah kita jelaskan. Nah, ya maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk surga ini adalah merupakan satu kemenangan yang sangat besar, dan itu pun diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya itu surah Ali Imran ayat 185, yang faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Siapa yang dibebaskan, yaitu diselamatkan dari neraka, ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah menang, atau dia telah beruntung, ya. Dia telah beruntung. Allah sebutkan secara beruntung secara umum, ya. Dan kemudian dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, ya, dalam firman-Nya, itu dalam firman Allah SWT surah At-Taubah ayat 72, Allah mengatakan wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adan wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Ya, Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun yang wanita. Jadi laki-laki dan wanita, yaitu surga. Yang mana surga-surga yang di bawahnya itu mengalir sungai dan kekal di dalamnya, khalidina fiha. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat yang baik. Ya, tempat-tempat yang baik. Ya, baiknya bukan hanya sekedar baik yang penilaian kita dunia ini, tidak. Tadi aja kebaikan kita sudah contohkan, baik kebaikan surga itu tidak sebanding dengan dunia ya. Ya mungkin kita tinggal di mana, di dunia ini rumahnya biasa-biasa saja, tapi tinggal di surga Masya Allah istana, pembantunya banyak sekali, nggak perlu digaji lagi kan. Nggak susah-susah kita cari uang buat menggaji pembantu, di sana sudah banyak pembantunya, ya kita dilayani dengan sebaik-baik mungkin. Ini merupakan kebaikan. Wa masakin thayyibah, yaitu tempat-tempat yang baik, yang lengkap dengan segala perlengkapan dan makanannya, dan juga ya pembantu-pembantunya yang lucu-lucu lagi, pembantunya disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fi jannati adan, yaitu di dalam surga Adan. Waridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu lebih
lebih besar. Karena kita masuk surga Allah itu karena Allah ridho kepada kita. Kalau kita nggak ridho, nggak masuk surga kita. Ya. Bagaimana Allah itu ridho? Ya, kalau kita melakukan ketaatan. Apakah Allah ridho kepada pencuri? Allah ridho kepada membuat zina, minum khamr? Nggak ridho kepada mereka. Tapi Allah itu ridho kepada orang yang melakukan ketaatan. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka dikatakan oleh Allah di situ, itulah yang merupakan kemenangan yang besar. Ya, kemenangan yang besar. Mungkin ya kalau kita menang dalam perang, menang dalam perlombaan mungkin tidak seberapa. Menang dalam perang satu negara dengan negara yang berperang, menang dalam peperangan di dunia ini tidak seberapa. Tapi kemenangan yang paling besar ketika kita diselamatkan dari neraka dan masuk surga. Kalau mungkin kemenangan di mana? Di dunia ini kan bersifatnya sementara. Apa yang ada di dunia ini kan sementara. Tapi kalau di surga, ikhwafillah, di surga ini adalah merupakan satu yang kekal. Nggak balik lagi kita ke neraka, nggak balik lagi kita ke dunia, nggak balik. Ya karena kita sudah kekal di dalam surga. Maka ya terkadang kita ini tertipu, ya. Bukan hanya tertipu, terkadang kita ini terlena dengan kehidupan dunia yang kita kejar-kejar, mati-matian kita kejar sehingga kita meninggalkan ketaatan kepada Allah hanya untuk mengejar dunia. Sangat kasihan kita, ya. Kasihan kita. Kita katakan kita. Ya, kita kasihan kita. Kadang kita kejar dunia, cari ketenaran, cari kemewahan, cari kelengkapan hidup yang melebihi, ya, yang pokoknya enak-enak gitu ya. Sampai kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat merugi. Padahal kemenangan yang sebenarnya itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan kemudian dalam ayat yang lain, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, ya, ayat 13. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Ya. Siapa yang taat kepada Allah, ya, di sini melakukan taat, ya. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ingat, taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu al-jannat, ya, akan Allah masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya tajri min tahtihal anhar, yang mengalirnya di bawah sungai khalidina fiha, kekal, diulang-ulang. Ini sering-sering diulang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat, ya. Sering diulang dalam firman-Nya Allah, surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, disebutkan kenikmatannya ini dan kekal di dalamnya, diulang-ulang oleh Allah SWT dalam firman-Nya agar kita ingat, ya wafilah. Negeri kita itu di surga, bukan di dunia. Maka jangan kita pengen tinggal selamanya di dunia, ya. Pengen tinggal selamanya di dunia pun tidak akan mungkin, ya. Tidak akan mungkin karena kita juga ada batasan hidupnya di dunia. Nah, dan di situ disebutkan oleh wadadikal fawzul 'adzim, dan itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Ya, jadi bukan hanya 3 ayat ini saja yang kita sebutkan, banyak lagi, ikhwafillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ya, dalam Al-Qur'an, masuk surga itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Ya. Jadi jangan kita bandingkan kemenangan kita ketika kita menang di dunia, menang perlombaan, menang dalam peperangan, ya, ataupun menang apapun, ya, menang apapun di dunia ini tidak sebanding, ya. Tapi ketika menang yang hakiki itu ketika kita tadi itu, ya, yang kita sebutkan, dibebaskan dari neraka, masuk surga. Ya, ini yang berat, ya. Yang berat, ya. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu untuk istiqomah itu merupakan satu. Yang istiqomah itu berat, ya. Kalau beramal banyak, mungkin banyak orang yang bisa beramal banyak. Paling banyakkan amalnya, banyakkan infaknya, mungkin lebih banyak daripada kita, ya. Nah, tapi yang istiqomah itu yang berat, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan amal yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adwamuha wa inqal, yaitu orang itu yang senantiasa melakukan walaupun sedikit. Orang melakukan sholat duha sampai 8 rakaat, tapi ada yang melakukan 2 rakaat saja. Tapi istiqomah itu yang lebih baik, ya. Tapi sholat duhanya 8 rakaat hanya 1 kali, besok-besoknya enggak lagi. Nah, ini kan
walaupun banyak ya, berinfaknya paling banyak tapi besok tidak berinfak lagi, ya kan, besoknya tidak ada infaknya. Tapi yang paling sedikit, bukan paling sedikit walaupun dia istiqomah, ya itu yang paling dicintai oleh Allah. Dan begitu juga ketaatan kita yang istiqomah. Makanya istiqomah ini berat. Ya, itu yang bisa kadang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karomah yang paling besar kata ulama kita. Karomah yang paling besar adalah keistiqomahan. Ya. Mungkin orang melihat takjub ataupun kagum terhadap karomah kepada ulama, ya, kepada ulama-ulama, masya Allah bisa itu tanpa kesengajaan, tanpa bisa ini dan bisa itu. Ya, tapi itu tidak sebanding dengan keistiqomahan seseorang itu dalam keimanan kepada Allah ataupun menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati kita. Yang membolak-balikkan hati kita, kata dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap hati anak Adam itu berada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yuqallibu may yasha. Ya. Allah membalikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Jangan sampai kita jadi nggak istiqomah lagi, maka dianjurkan kita itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita dipalingkan setelah kita mendapat hidayah. Ya, dan salah satu hidayah adalah merupakan salah satu jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhtilaf yang dirahmati Allah Subhanahu, ini merupakan satu keberuntungan yang sangat besar. Semoga kita mendapatkannya, ya. Amin. Nanti di hari akhirat. Dan tentunya kata firman Allah tadi, wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang akan mendapatkan kemenangan tersebut, yaitu masuk surga. Dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah sesi. Insyaallah, syukran Ustaz atas pembahasannya di segmen kali ini. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah, ya, jangan kemana-mana, tetap di M2 TV dan juga Radio Mujahidin, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwafillah, pemirsa M2 TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita telah berada di penghujung agenda Ustaz on Air tentunya di edisi hari Kamis ini. Dan tadi udah disampaikan juga ya oleh Ustaz Khabir terkait dengan tema hari ini, yaitu iman kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga itu memang sangat indah gitu, sangat masya Allah gitu, yang melebihi dunia dan seisinya. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah, kita akan mendengarkan sedikit lagi nih closing statement dari Ustaz Khabir terkait dengan tema hari ini yang beliau sampaikan. Kepada Ustaz, saya silahkan. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita ini adalah merupakan surga, ya. Surga ini perkara yang gaib, yang perkara yang tidak kita ketahui. Ya, ini merupakan bagian dari keimanan kita dan juga bagian dari akidah kita, ya. Perlu kita mempelajari tentang akidah kita, tentang surga ini. Ya, jangan kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang bahwa surga ini hanya sekedar khayalan, ya, bukan sekedar yang belum tahu ramalan. Ini kan, ya wafilah, jangan mendengar perkataan, tapi apa yang kita imani adalah Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah, perkataannya Allah yang telah disampaikan kepada malaikat Jibril yang udah dijaga dan kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga disampaikan kepada umatnya dan sampailah kepada kita. Ini benar adanya. Salah satu keimanan kita kepada Allah adalah mengimani surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu, kalau kita tidak yakin terhadap adanya surga Allah, bisa jadi iman kita batal. Bukan lagi kurang, ya batal, ya. Keimanan kepada Allah batal. Kenapa? Karena kita tidak mengimani atau mengingkari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga baik-baik akidah kita ini. Ya, jaga. Kalau ada omongan-omongan, maka merujuklah kepada Al-Quran.
Jadi rujukan kita itu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi setiap apa yang dikomentari oleh orang, maka kita penilaiannya yaitu penilaian dengan pandangan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Seperti apa? Ya, maka itulah yang merupakan kebenaran. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah dan kepada Rasul, itu kepada Alkitab dan juga kepada sunnahnya, dan kepada Rasulullah SAW juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, agar kita itu ya selamatlah nanti di akhirat, masuk ya dalam surganya itu tadi. Khafillah yang dirahmati Allah Subhanahu. Tapi mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan di sore hari ini karena kita sudah di penghujung waktu, dan insya Allah akan kita lanjut pada pembahasan surga dalam subtema yang berbeda ya, karena kayaknya pembahasan keimanan kita terhadap surga ini panjang ya, ya berseri ya kalau itu berseri. Tapi mungkin hanya Allah Ta'ala bisawab ya, semoga apa yang kita bincangkan ini bisa memberi manfaat kepada si pribadi dan juga pada ikhwah Mirsa M2 TV dan juga pendengar di Mujahidin FM yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Insyaallah, syukran jazakallahu khair Ustaz atas pembahasannya gitu ya di kesempatan kali ini. Dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah, syukran jazakumullah khairan katsir juga yang telah menyimak gitu ya program Ustaz On Air hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan akhirnya Anda juga pamit undur diri nih ikhwafillah dari ruang dengar ikhwafillah, dan afwan minkum apabila terdapat kesalahan kata dari Anda pribadi. Anda mohon maaf karena kesalahan itu datang dari Anda pribadi, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان